Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah mengunjungi video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang decision tree atau disebut juga sebagai pohon keputusan gitu. Untuk klasifikasi dengan metode C45. Kita langsung aja ke pembahasannya, teman-teman. Di sini saya sudah siapkan beberapa file. Yang pertama ada file hasil yang sudah saya perhitungkan dengan menggunakan Excel ya, perhitungan manual gitu. Perhitungan manual metode C45 menggunakan Excel. Kemudian ini ada yang kedua, ada file rapidnya yang nanti akan diuji di rapid miner. Kemudian ini adalah file ujinya yang akan kita lakukan gitu untuk belajar bagaimana memodelkan agar hasilnya itu persis seperti hasil yang telah dibuat gitu. Kemudian ada modulnya, modul decision tree di sini. Ini penjelasan sedikit tentang apa yang kita pelajari kali ini. Ya, kalau kita lihat di sini, apa sih itu decision tree? Decision tree atau pohon keputusan adalah metode yang digunakan untuk membuat keputusan atau prediksi dengan membagi data ke dalam beberapa bagian berdasarkan kondisi tertentu. Bentuknya menyerupai pohon dengan akar di bagian atas, cabang sebagai kondisi, dan daun sebagai hasil akhir keputusan. Ya, bisa dibilang juga decision tree ini adalah sebuah model gitu, model pohon yang bagian-bagiannya itu nanti akan merupakan akan menjadi sebuah aturan-aturan tertentu dalam pengambilan keputusan begitu kurang lebihnya. Kemudian apa sih algoritma C45 itu? Yang disebut algoritma C45 itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk memodelkan pohonnya gitu. Bagaimana sih cara membuat pohonnya gitu? Salah satunya dengan algoritma C45 ini. Di mana C45 ini adalah perkembangan dari algoritma ID3, bisa menangani data yang numerik dan kategorikal, bisa menangani data yang memiliki nilai kosong atau missing value, menggunakan metode pemangkasan pruning untuk overfitting, kemudian menggunakan gain ratio dalam memilih atribut terbaik untuk pembagian data atau memilih node-nya gitu. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum paham ya, yang baru belajar tentang decision tree gitu, bagaimana sih dia itu dibentuk atau implementasi dalam dunia nyatanya itu seperti apa sih? Jadi decision tree itu saya misalkan ya, saya kasih gambaran misalkan pemilihan ketua kelas misalkan. Bagaimana sih kita memilih seseorang untuk menjadi ketua kelas gitu? Yang pertama mungkin kita akan melihat apakah dia pintar atau tidak ya kan. Atribut pertama yang kita lihat mungkin pintar gitu. Pintarnya iya atau tidak gitu. Kemudian kalau pintarnya iya, misalkan kalau pintarnya iya dan pintarnya tidak gitu. Kalau pintarnya iya, maka akan jadi ketuanya ya misalkan. Kalau misalkan pintarnya tidak, mungkin kita akan melihat atribut yang lain ya. Apa sih kelebihan dia yang lain selain pintar gitu? Mungkin kita akan melihat atribut lain seperti ketegasan gitu, tegas. Tegasnya iya atau tidak? Kalau tegasnya iya, mungkin dia akan jadi ketuanya
iya begitu. Tapi kalau tegasnya tidak, misalkan kalau tegasnya tidak, jadi ketuanya juga sudah pasti mungkin tidak gitu. Ini kita bisa tarik arah panah, nah sini, kemudian panah lagi ke sini. Ini ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dalam kasus pemilihan ketua kelas misalkan, kita mungkin kan akan lihat dulu pintarnya itu iya atau tidak. Nah kalau pintarnya iya, mungkin dia akan jadi ketua kelas ya secara langsung. Tapi kalau tidak, maka kita lihat tegasnya iya atau tidak. Kalau tegasnya iya, mungkin dia akan jadi ketua ya, masih ada peluang lah dia untuk menjadi ketua gitu, karena ketegasannya itu. Tapi kalau misalkan sudah pintarnya tidak, tegasnya juga tidak, ya otomatis tidak gitu. Kurang lebih seperti ini. Ini yang sederhana saja agar teman-teman sedikit lebih mengenal tentang pohon keputusan begitu. Nah, si pintar ini adalah kategori atau atribut yang pertama kali paling pertama kita lihat gitu, si pintar ini. Maka dalam decision tree, atribut yang paling atas ini dinamakan root node gitu. Jadi root, akar gitu, yang paling ujung gitu. Ini akar nih. Nah yang ini adalah bisa disebut branch node atau ranting gitu. Kemudian yang sudah menjadi target ini, iya atau tidaknya, jadi ketuanya iya atau tidak, itu menjadi disebut juga sebagai leaf node gitu. Leaf node itu sedikit gambaran untuk agar teman-teman lebih mengenal aja gitu pohonnya seperti apa. Sekarang kita boleh hapus, kita langsung ke kasus kita ya. Ini adalah file hasil. Kita akan masuk ke file uji. Ke file rapid dulu deh. Jadi apa yang saya implementasikan ini adalah ceritanya sebuah dataset tentang color ball atau warna bola. Jadi warna bola yang dihasilkan ini apa gitu, berdasarkan kamarnya, partisinya, kemudian barisnya, kemudian kolomnya gitu. Data ini totalnya ada sekitar, total data ini ada 400 data. Ada 400 data yang mana nanti baik di Excel atau di Rapid saya akan split menjadi dua bagian ya. Kalau kita lihat di uji dan di hasil itu sudah saya bagi. Di hasil ada train dan test. Ini 80% dari total 400 data, ini 20%-nya. Kemudian di uji juga sama. Ini 80% dari total 400 data. Tes ini 20%-nya dari total 400 data. Bagaimana sih langkah-langkah menentukan pohon tadi berdasarkan algoritma C45 gitu. Ini saya sudah siapkan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah hitung entropi dari seluruh data. Kemudian untuk setiap atribut, hitung information gain dan split information. Kemudian hitung gain ratio untuk setiap atribut. Pilih atribut dengan gain rasio tertinggi sebagai node tadi ya. Kemudian bagi data berdasarkan nilai atribut tersebut. Lalu ulangi proses hingga seluruh data terbagi dan memenuhi kriteria dan berhenti gitu.
Oke, kita langsung. Teman-teman boleh membuat tabel seperti saya, atau teman-teman bisa kalau berkreasi sendiri gitu ya silahkan. Kalau tabel saya seperti ini, jadi ini untuk totalnya, total dari seluruh data, yang ini, yang rows yang ini. Kemudian jumlahnya, yang ini jumlah dari target yang red, yang ini target yang green, yang ini target yang blue, dan ini yellow. Langkah pertama tadi kita itu harus menghitung sub bagiannya ya, di sini ya, di kolom yang ini nih, totalnya berapa, kemudian room yang satu totalnya berapa, room yang dua totalnya berapa. Ini pun sama, red 1 totalnya berapa, green 1 totalnya berapa, dan seterusnya. Kita akan menghitung total data dengan menggunakan count aja. Teman-teman bisa kontrol shift bawah, kemudian F4 untuk menyeleksi hingga ke bawah, dan juga mengunci apa yang sudah kita seleksi. Kemudian titik koma, dia meminta value. Kita nggak usah ya, kita cukup sampai sini saja. Kita akan hitung ada berapa baris ini sebagai total data yang ada di tabel ini. Totalnya ada 320 ya, 80% dari 400 data. Kemudian kita akan yang hitung yang red dengan count is yang red. Kita F4 lagi untuk mengunci, titik koma, kriterianya adalah red. Kita tutup. Ada 130. Ini kita boleh copy aja ke samping. Nah, gitu. Pastikan setiap sel itu sudah mengambil sub elemen atau sub data yang sesuai. Kemudian kita akan menghitung yang room 1 menggunakan count if juga. Count if sama dengannya, lupa, dengan count if yang roomnya 1. Control shift bawah, titik koma, kriterianya adalah jangan lupa kita F4, titik koma, kriterianya adalah 1. Ini ya, teman-teman boleh enter aja, copy ke paling bawah aja ya supaya simple. Nah, yang ini teman-teman boleh delete, ini juga delete. Nah, tapi tadi kan masih yang room ya. Kalau ini sih ininya lupa, ininya nggak ke F4 guys ternyata, maaf tuh, belum terkunci ternyata, pantesan ya. Ini oke. Ini kita delete, enter, delete. Nah, ini kan masih yang menghitung yang room ya. Partition tinggal kita sesuaikan di kolom partition. Control shift bawah, 4 enter aja, copy ke bawah agar yang partition terseleksi. Nah, ini juga masih room ya, ini kita ganti ke kolom rows. Ini ya, mengikuti yang ini. Control shift bawah, kita F4 lagi, lalu tekan enter, kita copy ke bawah.
terakhir ini adalah kolom. Kita pindahkan A nya, kolom, Ctrl Shift bawah, kita F4, lalu tekan enter, copy ke bawah. Nah, sip. Pastikan total ini sudah menyesuaikan dengan yang jumlahnya gitu. Room 1 2 3 4 ini totalnya 320, partition 1 2 3 totalnya 320. Begitu juga dengan yang rows dan kolom. Baru kita hitung yang roomnya 1 dan rednya. Roomnya 1 dan rednya. Roomnya 1 dan juga red gitu. Ada berapa dengan kedua kriteria itu? Kita cari dengan count if juga. Count if dia minta kriteria rank 1. Kriteria rank satunya karena kita mencari di room, kita seleksi yang room, kita F4, koma, roomnya yang mau yang mana, mau yang 1 dulu, kemudian titik koma, kriteria rank 2. Kita melihat yang target sekarang, ranknya adalah rank target, itu color ya. Ctrl Shift bawah, kita F4, titik koma, lalu kemudian kriterianya yang ditarget ini apa yang dicari, yaitu red begini. Untuk yang H5 yang ini ya, yang room satunya nih, kita bisa lock aja nih, lock di bagian, karena kita akan ke samping ya, copy ke samping, maka kita lock bagian 5 nya ya. Kalau yang ini bagian J nya, karena kita akan copy ke bawah. Coba kita coba dulu ya, coba kita copy ke bawah. Oh, ternyata terbalik. Berarti yang ini di H, yang ini di 2 nya. Dolar, pastikan dolarnya di 2 nih. Tekan enter, copy ke bawah, sip, copy ke samping gitu. Kemudian kita bisa copy aja nih rumusnya, Ctrl A atau F ya, ini aja nih. Kita bisa copy, enter aja untuk menghitung partisi. Sama aja sebetulnya rumusnya ya, yang penting bagian-bagiannya itu benar menghitungnya gitu. Ini adalah partition, proses bawah, F4 lagi. Ini adalah partition 1, aduh, partition 1 yang ini. Kita lock di H nya lagi. Kemudian yang ini targetnya benar ya, targetnya sudah sesuai red. Kita tekan enter saja, copy ke bawah, copy ke samping. Lalu kemudian ini ya, sama aja, ini kita pindahin ke rows karena kita sedang berada di atribut rows. F4, ini kita pindahin ke rowsnya 1, F4 lagi, enter aja, copy ke bawah, copy ke samping. Yang ini pun sama, kita pindahkan ke area kolom, Ctrl Shift bawah, F4, ini ganti ke kolomnya 1, 4 lagi, F4. Pastikan dolarnya di H ya, karena kita akan mengunci
ininya nih, apa nih, barisnya. Enter, copy ke bawah, copy ke samping. Sip. Nah, kalau kita sudah menghitung subbagian gitu ya, kita bisa mulai menghitung entropinya tadi ya. Hitung entropi seluruh data. Entropi dari total berapa, entropi dari roomnya 1 berapa, roomnya 2 berapa, 3, 4 berapa, partition 1 berapa, dan seterusnya gitu. Entropi itu apa sih? Entropi itu adalah, kalau di modul nih, entropi itu adalah bisa dibilang untuk nilai yang digunakan untuk mengukur seberapa acak atau tidak pastinya suatu kumpulan data gitu. Jadi bisa disebut juga dia itu nilai ketidakpastian gitu. Semakin tinggi nilai entropi gitu, dia akan menunjukkan bahwa data tersebut itu semakin tidak pasti gitu. Semakin tidak pasti. Tapi semakin kecil nilai entropinya, maka datanya akan semakin pasti gitu. Ya, semakin tinggi dia semakin beragam, ketidakpastiannya tinggi gitu, semakin tidak pasti ya. Kemudian kalau misalkan entropinya rendah, cenderung seragam atau tingkat kepastiannya tinggi gitu. Ketidakpastiannya itu rendah. Kemudian ya lupa rumusnya nih. Kalau di sini kita lihat rumusnya itu adalah sigma min PI dikali log 2 dikali PI. Kita cari ya, sama dengan tadi PI. Kita jangan melihat sigmanya dulu ya, karena sigma itu ya setiap suku itu diulangi gitu, ditambah lagi karena menghitung entropi ini kan kita memiliki banyak suku ya. Di sini ada red, green, blue, dan yellow. Ini suku-sukunya gitu. Setiap suku itu harus diperhitungkan menggunakan sigma gitu. Jadi setiap sukunya itu nanti akan ditambahkan gitu. Setelah ini suku pertama ini dihitung begini nih, PI yang ini dihitung log PI juga, kemudian suku keduanya ini PI log PI, kemudian ini yang blue PI log PI, dan seterusnya gitu. Ini kan ada 4 suku berarti. Langsung saja kita implementasikan sama dengan PI ini proporsi indeks. Proporsinya adalah sama dengan tadi apa? Minus ya. Minus PI. Oke. Minus PI adalah jumlah subdata, proporsi ya, dibagi dengan total. Ini proporsi indeks. Kemudian apa lagi? Dikali log 2 dikali log 2, kita bisa menggunakan imlog 2 imlog PI, yaitu red dibagi dengan jumlah data. Ini baru suku yang pertama, yang greennya belum, yang bluenya belum, yang yellownya belum. Nah, setiap suku itu tadi ya, kalau sigma itu ditambahkan. Tapi ada yang harus kita hindari teman-teman, karena di sini dia menggunakan log. Kita harus menghindari jika jumlah datanya ini atau subdatanya ini bernilai 0, karena kalau imlog 0 itu, karena kalau log 0 itu dia akan error. Nih saya kasih contoh ya, imlog 0, kalau di enter dia akan error. Nah,
Nah, supaya menghindari itu, kita menggunakan pengkondisian if. Sebetulnya ada sih yang lebih ringkas, if error gitu. If error, sama dengan if error. Nah, dia cuma meminta dua nih, value yang tadi ya, sigma bla 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 yang tadi rumus tadi tuh. Kemudian kalau value tersebut, perhitungan tersebutnya error, nah maka nanti value yang errornya mau dikasih apa, misalkan nilai 0 misalkan. Nah, sebetulnya ini lebih singkat sih sebetulnya, tapi akan masalah jika tadi ya sukunya lebih dari dua gitu. Kan kalau yang ini kan, kalau if kan hanya if dan else doang kan, tidak ada else if. Kalau di if error ini tidak ada kondisi else if. Jadi mungkin akan lebih membantu, lebih singkat kalau misalkan sukunya itu hanya memiliki dua. Tapi kalau sukunya lebih dari dua, mungkin akan masalah juga, nggak sesuai gitu. Misalkan yang ini 0, misalkan yang ini dan yang ini adalah 0 gitu, tapi ini ada isinya, maka entropinya harusnya bukan 0 gitu yang dicetak. Kalau if error kan ini ada 0, ini ada 0, ya udah error, dicetaknya 0 kan. Nah, kalau misalkan ininya 0 0 tapi ininya ada nih dua, ini harusnya ketidakpastiannya bukanlah 0. Kurang lebih begitu. Jadi kita nggak bisa nih kalau misalkan targetnya ada 4 menggunakan if error. Lalu gimana? Mau nggak mau kita menggunakan if biasa. Kita cek pada setiap setiap sukunya gitu sebelum melakukan perhitungan menggunakan if. Kita butuh kurung buka lagi, lalu kondisinya adalah jika subsetnya sama dengan 0 maka 0. Nah, jika bukan 0 kita akan melakukan perhitungan yang ini ya, proporsi yang ini suku pertama, kita tutup. Lalu selanjutnya suku kedua atau suku selanjutnya gitu kita tambahkan. Nah, lalu kita if lagi, if ininya bukan 0 sama dengan 0 maka 0 aja. Tapi kalau bukan 0 kita lakukan perhitungan seperti tadi, buka minus green dibagi jumlah data itu dikali imlog 2 green dibagi jumlah data. Kita tutupnya 2 kali ya, dengan tutup if nya jangan lupa. Kemudian kita tambahkan lagi, kita cek lagi if nilai blue-nya, minus ya, lupa minus dulu, nilai blue-nya dibagi total jumlah data, kita tutup kali imlog 2 total blue-nya dibagi jumlah data, kita tutup 2 kali lagi. Maaf saya lupa pengecekan dulu harusnya ya. Pengecekan dulu nih. If blue-nya tidak 0, blue sama dengan 0, kita cetak 0 saja. Bukan 0, maka kita lakukan perhitungan yang tadi. Minus blue-nya dibagi total, tutup dikali imlog blue-nya dibagi
tambah lagi, ini masih ada satu lagi, if lagi, yellow-nya bukan 0, yellow sama dengan 0, kita cetak 0 aja. Kalau bukan 0, kita lakukan perhitungan minus yellow bagi total tutup dikali in log 2 ya, yellow dibagi tutup. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dihitung subset-subsetnya, subbagian-bagiannya, kita tekan enter saja. Nah, ini tadi lupa tutup if-nya doang gitu, if yang terakhir. Nah, ini kita tarik aja nih sampai bawah, sama aja perhitungannya begitu juga, tarik aja sampai bawah ya. Nah, yang kosong ini kita boleh delete karena di sini nggak ada ya. Kalau yang ini ada tuh, nggak usah. Nah, ini kita delete, ini kita delete, ini kita delete. Sekarang coba kita pastikan nilai-nilai ini sudah sesuai dengan hasil yang telah saya buat ya. Apakah sudah benar atau belum? Nah, ini hasil train. Benar nggak nih root node-nya nilainya nih? 190966 Ji, benar ya? Hasil roomnya 1 hasilnya 165524 betul, 1754 ya betul, 4-nya 1283 betul ya. Cuman bedanya ini nolnya cuma 1. Intinya value nya sama aja 0 sih. Oke, udah betul ya. Nilai entropinya sudah benar. Kemudian kita akan kalau sudah menghitung entropi, kita akan menghitung gainnya, information gainnya. Dari room yang memiliki 1, 2, 3, 4 ini, berapa gain yang didapat? Partition yang 1, 2, 3 ini, berapa gain yang didapat? Rows 1, 2 ini, berapa yang didapat? Gitu, dan seterusnya. Kita akan menghitung. Jadi gain ini teman-teman bisa sebut sebagai nilai yang menunjukkan seberapa besar penurunan entropi total ini ya, setelah datanya kita split nih. Kita split berdasarkan room, berdasarkan partition, berdasarkan rows, dan berdasarkan column. Penurunan entropi yang didapat ini berapa banyak sih gitu, seberapa besar sih gitu, bisa dibilang gitu nilai gain itu. Rumusnya tuh ya, menunjukkan seberapa besar pengurangan ketidakpastian entropi setelah data dibagi berdasarkan suatu atribut tadi ya, entropi yang total tentunya. Berapa mengurangnya si entropi total itu berdasarkan atribut-atribut yang telah kita split ya. Kemudian rumusnya adalah entropi S sama dengan entropi S. Entropi S itu yang ini ya, kita kurang buka dulu. Entropi S kemudian dikurang apa tadi, sigma nih, sigma SI per S dikali entropi SI. Oke, mana tadi sigma, nanti kita butuh kurung buka dulu. Kurung bukanya yang satu untuk sigmanya, yang satu lagi mungkin butuh satu lagi mungkin ya untuk suku-sukunya gitu. SI jadi apa, SI per S ya, SI berarti yang ini SI sub
total yang ini per S dibagi S, yaitu ini total seluruhnya, kita tutup. Kemudian dikali entropinya ya, entropi SI, bener nggak? Dikali entropi SI, betul ya? Oke. Kayaknya kurang kurung lagi ya. Untuk setiap proporsinya kita kurungin aja lagi. Nah, ini baru proporsi yang pertama, kita hitung dulu ininya, kemudian baru dikalikan dengan entropinya gitu. Kemudian karena sigma jangan lupa ditambah ya. Karena sigma ditambah, kita kurung buka lagi 2 kali. Yang satu untuk ininya ya nih, pernya ini nih. Yang satu lagi untuk tutup ininya nih, sukunya. Yang kedua adalah ini dibagi dengan total data, tutup, dikali entropinya, kita tutup lagi, ditambah, kita buka 2 kali lagi. Sekarang yang roomnya 3 dibagi total, tutup, dikali entropinya, tutup, kemudian ditambah lagi, kurung buka 2 kali. Sekarang yang roomnya 4 dibagi total, tutup, dikali entropinya, kita tutup lagi 2 kali ya, karena tutup si sigmanya yang ini. Udah gini kita tekan enter aja. Nah, ini hasilnya ya. Teman-teman kalau copy rumus kayaknya kurang efisien ya. Oke, nggak usah. Ya sebetulnya sama aja sih cara untuk menghitungnya gitu. Kalau teman-teman udah paham, sama aja cara menghitungnya seperti tadi. Bedanya ini subsetnya untuk partition, kalau tadi kan untuk yang rows ya. Pusing ya ternyata. Oke, kita hitung manual lagi aja. Sama dengan kurung buka entropi S yang ini kurang 3 kali nih, ini dibagi ini ya, tutup, dikali dengan entropinya, tutup, ditambah karena sigma, kurung buka, sekarang partition yang 2 dibagi total data, kemudian oh iya lupa, ini bukanya baru 1 kali nih, kurang 1. Oke, dikali inlog 2, oh inlog 2 salah, dikali dengan entropinya, yang ini ya, tutup, kita tambahkan lagi, kurung buka 2 kali. Sekarang yang partitionnya 3 dibagi total seluruh data, tutup, dikali entropinya, ini tutup 2 kali. Oke, lalu kita enter aja. Oke, kita lihat. Oh, yang ini bukan jumlah data nih, salah saya. Ini adalah entropi S ya, entropi S.
Oke, ini hasilnya entropi S. Oke, ini entropi S. Oke, udah bener belum? Oke, sekarang kita lanjut yang rows, sama dengan entropi S ini. Kemudian dikurang sigma, kurang buka 3 kali ya, partition 1 dibagi total, tutup dikali entropinya, tutup ditambah, oh ya tuh, ditambah, buka 2 kali lagi. Sekarang rowsnya 2 dibagi total ini. Oh, belum ya, belum itu berseleksi ternyata, dibagi total, tutup dikali entropinya. Karena dia udah cuman ada 2, ya udah 2 aja. Jangan lupa kurung tutup lagi, enter. Coba kita copy aja ini, jangan ya, copy yang ini. Nanti kita kontrol ke sini, kita ganti ininya nih, ini sini ya, ininya benar di total. Nah ininya juga sini, jangan lupa ininya juga nih masih di sini nih, ini punya yang ini punya yang ini. Nah pastikan nilai ini, kita pastikan nilai ini sudah sama atau belum dengan yang di hasil root ini ya, iteratif 1 ya, 767 benar ya, 353 0,353 betul, 0,036 betul ya, 0,01 betul. Oke, setelah menghitung gain, kita akan menghitung nilai split infonya. Jadi split information ini menghitung seberapa besar data set kita ini terbagi ke dalam beberapa kelompok gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ini si room ini kelompoknya banyak ya, ada 1, 2, 3 dan 4 tuh. Si split info ini menghitung dia seberapa besar si data ini terbagi ke dalam beberapa kelompok gitu. Jadi penurunan entropi saja berdasarkan nilai gain ini tidak cukup untuk bisa dibilang kurang cukup gitu dalam suatu kasus tertentu ya, kalau misalkan kita nggak mau memilih berdasarkan gain gitu atributnya, itu tidak cukup untuk menjelaskan nih untuk split lah gitu, untuk memilih node gitu. Kita harus lihat juga di beberapa kasus kita juga harus melihat dia ini distribusinya terlalu banyak atau tidak gitu. Sudah gainnya, penurunan entropinya sudah bagus tapi distribusinya banyak gitu, terlalu banyak data kan jadi nggak jelas juga gitu, tidak pasti juga gitu kan, sehingga yang tadi distribusinya itu seberapa besar data terbagi ke dalam beberapa kelompok itu kita hitung di split info ini. Rumusnya ini ya, minus sigma, minus depannya ya, berarti
ini minus dulu nih, sama dengan minus baru sigma, berarti kita kurung buka di sini untuk sigmanya. SI per S log 2 SI per S. Oh, sigmanya itu ini dibagi ini, log ini bagi ini ya. Ini bagi ini. SI per S, SI per S. Oke. Minus sigma SI. SI yang ini. Oh, kita perumbukan dulu deh. Karena akan kita bagi dulu. SI ini dibagi ini. Tutup SI per S, kemudian dikali log ya, log 2, bener gak sih? Kita lihat ya, dikali log 2, kita menggunakan log 2. SI per S, kita tutup ya teman-teman. Nggak perlu khawatir ya antara nutup satu suku ini ya, karena di sini operatornya adalah dikali gitu. Dikali kan udah, meskipun ada penambahan di sini ya, nantinya yang dikali ini akan dikerjakan terlebih dahulu pastinya gitu. Jadi nggak usah, kita langsung aja tambah suku keduanya ini rum 2 dibagi total data dikali imlog 2 rum 2 subsetnya dibagi total data tambah lagi terus selanjutnya. Oh, peruntukannya lupa. Rum 3 dibagi total data dikali imlog rum 3 dibagi total kita tutup lagi, kemudian ditambah suku terakhirnya adalah rum 4. Oh lupa, kurang buka lagi. Rum 4 dibagi total seluruh data tutup dikali imlog 2 rum 4 dibagi total tutup. Langsung aja kita tekan enter. Oh apa nih? Oh ya, kurang tutup ya. Oke, kurang tutup nih. Ini kan sigma nih, kurang tutup di belakang tuh, untuk menutup sigma. Enter. Ini ya yang didapat. Kita lakukan perhitungan juga untuk partition row dan kolom dengan
Ya, di sini kita sudah mendapatkan semua nilai split infonya. Kita pastikan nilai ini sama dengan hasil yang sudah ada gitu. Apakah benar 1881809 benar ya? 15194 15194 betul. 0,9977 betul ya. 09908. Oh, ini ada yang salah nih, yang terakhir ya yang salah ya. Kira-kira coba kita lihat apakah ini sudah benar. Minus ini per ini, oke, dibagi ini. Imlog, oh ini ternyata imlog 10. Saya salah di sini. Enter. Nah, ini dia hasilnya. Oke, yang ini boleh dihapus. Hasilnya sudah sesuai ya. Oke. Sekarang yang terakhir adalah kita menghitung nih gain rasionya. Gain rasio ini adalah nilai yang apa ya? Jadi gain rasio ini adalah perbandingan antara information gain yang didapat dengan split infonya nih, membandingkan kedua ini. Semakin tinggi nilai gain ratio, semakin seimbang antara penurunan entropi yang didapat dan juga distribusi kelompok datanya. Gitu. Jadi semakin tinggi semakin seimbang, semakin rendah semakin tidak seimbang gitu. Bisa dibilang gitulah. Rumusnya adalah, coba kita lihat dulu, di gain rasio sama dengan gain dibagi split info, sama dengan gain ini dibagi split info. Kita enter aja. Kita boleh copy aja nih ke bawah sini, Ctrl V, copy lagi, bawah sini Ctrl V, copy lagi, bawah sini Ctrl V. Nah, ini kita udah mendapat semua gain rasio pada semua atribut yang ada di dataset kita ya. Pastikan nilainya juga sama dengan yang dihasil. Sama enggak? 04. Betul ya. Oke. Kalau sudah betul semua begini, ini kan kita mencari root node-nya ya, karena tree-nya ini belum ada sama sekali nih. Nah, di atasnya. Kita lihat di sini. Mana gain rasio tertinggi kira-kira? Gain rasio tertinggi adalah room ya, 0,408. Kalau nggak percaya gini deh, kita max, kita cari nilai maksimal antara rank ini. Ini ya nilai ini kan yang paling maksimal. Berarti gain rasio tertinggi didapatkan room, berarti si room ini akan menjadi root node. Kita buat tree-nya. Room ini sudah ditetapkan sebagai room yang pertama kali dilihat. Nah, dari room ini kalau kita lihat ya teman-teman, di sini dari 1, 2, 3 dan 4 nilai yang 3 ini sudah homogen semua ya. Dari 100 total data room yang 3, ini 100-100-nya ini ada di red semua nih. Yang lainnya 0 nih. Nggak ada yang green, nggak ada yang blue, nggak ada yang yellow. Ini udah homogen semua nih. Pak, nilai entropinya pun, ketidakpastiannya pun udah 0 tuh, paling kecil banget.
Dengan begitu otomatis ini nilainya sudah pasti nih. Kalau roomnya 3, maka apa nih? Maka yang didapat adalah red ya. Room sama dengan 3, maka red ya. Ini boleh kita tarik. Jika roomnya 3, kita udah dapet nih red karena dia udah homogen semua ya. Tuh udah ada di room 3 semua tuh. Maksudnya udah ada di red semua yang roomnya 3. Yang lainnya 0 0 0. Nah, setelah ini bagaimana untuk menghitung yang lain? Kan yang roomnya 1 masih tanda tanya ya. Karena ini nilai ketidakpastiannya masih tinggi nih, di atas 1 semua, 1,6, 1,7, 1,2. Ya mau gak mau kita harus menghitung lagi yang roomnya 1, yang roomnya 2, dan juga yang roomnya 4. Kita boleh copy aja tabel yang ini, kita paste di bawahnya. Kita cari nih, misalnya ini iterasi 2 gitu. Ini penamaan aja, yang penting itu yang di sininya nih. Kalian mencari yang apa? Kita mencari yang roomnya 1. Room sama dengan 1, karena roomnya 1 ini kita masih nggak tahu nih tadi ya. Kalau roomnya 1 itu kita masih nggak tahu nih. Room sama dengan 1, maka ini masih tanda tanya nih, karena tadi nilai ketidakpastiannya masih tinggi, masih belum bisa ditentukan. Maka kita harus hitung kembali ya. Karena ini sudah benar, ini untuk melihat apa iterasi yang 2 ini di hasil, kita skip aja yang ini udah benar. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menyeleksi lagi subset ini nih pengambilan data ini nih berdasarkan yang kita cari saat ini, yaitu roomnya 1. Yang ini ya, yang pengambilan data ini nih. Ini harus kita filter lagi berdasarkan apa yang kita cari di sini. Yang ini harus kita filter dengan roomnya 1. Ya, ini kan masih semua ya. Karena ini masih semua, kita ganti rumus aja nih. Kita ganti rumus menggunakan count if juga. Yang roomnya 1 berarti yang kolom kontrol shift bawah di koma roomnya 1 ya. Kita langsung aja deh pakai operator string 1, atau nggak usah pakai string ya, ini udah angka 1, langsung aja tutup, enter. Udah nggak ada ya? Bener kan yang total roomnya 187 nih, bener ya tuh di iterasi atasnya room 1 total 87. Oke, filter yang ini boleh kita copy, Ctrl C, enter. Kita filter juga di bagian ini, di koma, Ctrl V, enter. Kita copy ke samping, sip. Yang ini juga kita filter ya, titik koma, Ctrl V, enter. Ini udah roomnya 1 juga nih. Ini yang roomnya, karena kita sudah mencari room, yang room kita boleh hapus ya. Ini nggak usah lagi ada, karena roomnya udah terpilih kan tadi sebagai node, root node. Yang ini boleh kita hapus, yang di bawahnya kita pindahkan ke atas.
pindahkan nih. Sip. Maaf ya, saya lupa. Titik koma ini difilter berdasarkan room 1. Oh ya, kopinya hilang guys ternyata. Kita copy ulang supaya nggak nulis lagi. Ini titik koma, Ctrl V, enter. Boleh copy ke bawah. Ini juga kita filter juga sama. Titik koma, Ctrl V, enter aja. Ini semua saya filter berdasarkan roomnya 1 ya. Ke bawah, copy ke samping. Ini titik koma, Ctrl V, A sekian sampai A sekian, yang 1. Nah, kita sedang mencari yang room 1. Ini juga titik koma, Ctrl V, enter aja. Copy ke bawah, copy ke samping. Ini sama. Titik koma, Ctrl V, enter. Copy ke bawah. Ini titik koma, Ctrl V, enter. Copy ke bawah, copy ke samping. Nah, kalau udah difilter semua begini, kita bisa lihat lagi nih, karena tadi yang roomnya satu ini masih tidak jelas. Kita mencari di sini kan. Nah, setelah mencari di sini, kita lihat lagi mana gen rasio yang tertinggi nih di antara 3 atribut yang tersisa gitu. Ternyata dari 3 atribut yang tersisa ini, ternyata gen rasio tertinggi yang didapat adalah dari partition ini dengan nilai 0,7854585. Ya, supaya lebih pasti lagi, bolehlah kita lihat hasilnya. Kita cari yang roomnya 1 ya teman-teman. Ini roomnya 1. Roomnya 1 bener nggak nih nilainya sama nih? Uji. Roomnya 1 partitionnya 7854 bener ya, 1914 0,0858 0,0858, betul ya, betul nih teman-teman. Jadi kurang lebih begitu sih, diulang terus sih. Untuk perhitungannya saya cukupkan sampai di sini saja ya. Ya sebetulnya yang dilakukan sih berulang-ulang ya. Kita ambil bagian-bagian datanya, hitung entropinya, gennya, state infonya, kemudian gen rasionya. Kalau gen rasio tertinggi berarti kita split berdasarkan itu. Kalau misalkan udah di split, dari situ ada nggak yang di ini? Dari ini kan roomnya 1 kan gen rasionya yang tertinggi partition nih. Ya udah, kalau misalkan roomnya 1 berarti yang kita lihat itu adalah partition di sini ya. Yang kita lihat adalah partitions gitu. Kemudian nih kita lihat lagi, kalau partitionnya 2, ini udah homogen semua nih, ada di yellow semua nih. Dari 41 data yang partition 2 ini cuman 41 nya ini udah di yellow semua, jadi entropinya udah 0. Ya udah, kalau partitionnya 1 tadi berapa? 1 ya, dan 2 ya. Nah ya, partitionnya 2 maka yellow. Partitionnya 2 maka yellow.
udah kayak gitu, lakukan terus berulang sampai semuanya menjadi leaf, menjadi daun kayak gini. Gitu sih yang tadi ya, yang di langkah-langkah di modul tadi ini. Ya, ulangi proses hingga seluruh data terbagi atau memenuhi kriteria, berhenti. Misalnya data sudah homogen tuh. Karena tadi sudah homogen, ya udah kalau kalau partitionnya 2 kan ini udah homogen ya, maka berhenti di sini. Nah, kalau misalkan belum homogen, maka yang partitionnya, aduh ini nggak kelihatan ya, maka yang partitionnya 1 ini, maka kita harus hitung lagi nih ya. Jadi kurang lebih begitu, diulang-ulang terus sampai nanti prosesnya berhenti ya, ininya udah homogen kayak tadi. Kalau belum ya cari lagi, hitung lagi gitu, diulang-ulang terus. Dan filternya juga berdasarkan yang dicari ya, akar yang dicari. Misalkan ini kita mencari partition 1 nih, karena partitionnya satunya belum tahu nih kita nih, maka ini kan ada di node yang roomnya 1, partitionnya 1, ya udah di sininya juga tambahin nih. Kalau misalkan ngitung roomnya 1, partition 1 juga gitu. Nah, nanti kalau di bawahnya ada lagi roomnya 1, partition 1, terus rowsnya 1 gitu. Misalkan filternya makin ke bawah makin banyak gitu, hingga nanti datanya tersisa sedikit. Begitu ya teman-teman. Nih kayak di hasil nih, ini mencari rootnya, ini mencari yang roomnya 1. Setelah roomnya 1, ini partition 1 kan harus dicari tuh, karena partition 1 yang dicari partitionnya udah hilang kan, udah jadi node parent ya. Kemudian setelah kita menghitung sekian banyaknya nih iterasi-iterasi nih, nah kita akan mendapatkan hasil nih. Ini hasil pohonnya nih yang udah saya buat nih, cukup kompleks ya. Roomnya 1 maka partition sama ya kayak tadi ya yang kita buat. Nah, di sini roomnya 1 maka partition, roomnya 2 maka yellow, partitionnya 2 maka yellow. Di sini juga sama nih, partitionnya 2 yellow. Terus kalau roomnya 3 red, sama yang tadi juga ya. Ini sini roomnya 3 maka red tuh sama. Ini udah sesuai nih. Kemudian kita tinggal implementasikan dan bandingkan hasil dari Excel kita ini ke RapidMiner atau aplikasi data mining ya. Oke, kita buka RapidMinernya. Yang pertama kali kita butuhkan adalah operator read CSV ya, karena yang 400 data yang ini nih, ini nih yang colorable rapid, ini formatnya itu bukan format Excel tapi format CSV. CSV bagian Excel juga sih, formatnya CSV. Kemudian setelah read CSV, kita akan ubah dulu kolom-kolomnya, karena kolomnya nomor ya, numerical to polynomial, karena kolom-kolomnya tadi ya merupakan angka ya, tapi angka ini bukan angka mutlak, bukan angka numerikal gitu. Angka-angka ini tuh angka-angka nominal. Teman-teman yang udah belajar mungkin paham ya perbedaan antara angka numerikal dan nominal. Jadi numerikal itu kurang lebih yaitu angka yang mutlak angka gitu, bisa diperhitungkan gitu. Contoh
luas, kemudian panjang, kemudian lebar, itu kan menggunakan sentimeter, misalkan 8 cm, 8 mm, itu kan angka-angka yang mutlak angka ya, yang bisa diperhitungkan. Tapi kalau yang ini tuh enggak, yang ini tuh nominal gitu. Contoh angka yang nominal itu mungkin seperti nomor induk, nomor telepon, itu angka-angka yang memang formatnya angka tapi bukan untuk perhitungan gitu. Jadi kita butuh ini operator numerical to polynomial, karena kalau nggak pakai ini nanti akan apa ya, akan nggak jelas lah value-value yang ininya nih. Ini kan kalau roomnya 2, kalau roomnya 1, ini kan jelas nih, emang instansnya 1, 2, 3 kan. Nah kalau nanti teman-teman nggak pakai ini, itu angka satunya bisa jadi berapa gitu, 1500 gitu atau berapa gitu, nggak jelas. Jadi kita harus menggunakan ini, kita hubungkan aja langsung numerical CSV ini ke numerical to polynomial. Kemudian operator yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah split data, karena kita membagi dari total 400 data tadi ya, ini nih total 400 data nih. Nah, ada 401 ya, yang satunya header tadi. Totalnya 400 data. Kita akan bagi, karena di Excel juga kita bagi nih. 80%, 320 ya. 80% nya untuk training dan 20% nya untuk testing. Di Rapid pun sama, kita harus membagi. Ini kita hubungkan aja langsung. Kita bagi nih. Edit enumeration, yang atas itu 0,8, arithmeticnya 80%, yang atas, yang bawah itu 0,2 atau 20%-nya. Kita oke aja. Lalu setelah split data, kita butuh operator decision tree tentunya. Decision tree nih. Langsung kita hubungkan aja nih yang atas nih, yang 0,8 nih ke decision tree sebagai training. Kemudian kita butuh apply model. Apply model yang ini ya. Ini kita bisa hubungkan ke ini, ke sini ya, uni ya. Kemudian mode-nya mana? Mode-nya dari decision tree. Nah, setelah kita modelkan yang partition yang 0,8% ke operator decision tree sudah dimodelkan, maka nanti sisa yang 20% ini akan di-apply gitu, bener nggak nih? Gitu. Lalu kita butuh performance untuk melihat seberapa baik model kita memprediksi target gitu. Geser dikit nih biar kelihatan. Lab ke lab, kemudian yang dua ini bisa teman-teman scroll hubungkan ke result aja. Yang ini juga ke result nih. Ya, kurang lebih begini ya modelnya. Jangan lupa di read CSV ini kita harus memasukkan data kita dulu. Data kita ada di data mining, decision tree, color balls ini ya, CSV ya formatnya. .csv, color balls rapid.csv. Kita next saja, next lagi. Lalu di bagian ini kita pilih color sebagai label. Kita finish.
Nah kalau udah nggak ada warning ya, nggak ada tadi tanda seru kuning itu tuh, kita langsung jalanin aja model gitu nih. Jalanin. Oke, ini hasilnya, hasil pohonnya dari Rapid nih. Bisa dilihat room adalah atribut apa namanya, root node-nya gitu. Room adalah yang atribut yang terpilih sebagai root node-nya, sama seperti perhitungan di Excel kita ya. Tuh, room yang di sini juga yang tadi hasil perhitungan tuh diuji, room ternyata yang tertinggi. Kalau teman-teman penasaran lagi bisa dicek lagi nih, room 1 partition, room 3 red. Beneran nih di Rapid nih. Room 1 partition nih. Room sama dengan 1 partition. Room sama dengan 3 maka red. Bener ya? Tapi ini penting untuk saya utarakan teman-teman ya. Pada bagian nih saya tunjukin nih, pada bagian ini ya, partition, bentar, roomnya 4, partitionnya 3, roomnya 4, partitionnya 3 nih, roomnya 4, partitionnya 3. Ini kan dia melihat rows ya, setelah rows kalau 1 2 nya dia udah langsung leave ya nih, setelah rows, setelah partition 3 dia udah langsung jadi leave ya. Padahal di Excel kita nih kalau partitionnya 3 dia red terus kolom, ini kan beda ya, harusnya ini leave juga ya, ternyata ini branch juga nih, branch node bukan leave. Kalau teman-teman lihat di Rapidnya ini kelihatan nih color apa, warnanya aja gradasi nih di bagian bawah sini nih. Bagian bawah blue-nya nih ini gradasi nih, maka ini menunjukkan sepertinya ada pruning yang aktif ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau gitu, teman-teman misalkan pengennya sesuai dengan perhitungan yang teman-teman lakukan misalkan, ya udah teman-teman tinggal ke bagian decision tree-nya, lalu unchecklist bagian apply pre-pruning ini. Tadi kan begini nih, unchecklist bagian apply pre-pruning ini nih. Karena kalau misalkan teman-teman lihat di hasil misalkan di training model tadi room 4 partition 3 ya, room 4 partition 3, ini nih roomnya 4 partitionnya 3. Kalau teman-teman lihat di sini di bagian kolom, kalau rows kan tadi udah ini ya, udah fix ya nih, rowsnya 1 maka red, rowsnya 2 maka kolom, rowsnya 2 maka kolom ya katanya. Kalau rowsnya tadi 2 nih, ini kan di blue 1 di yellow 1 ya, ini mirip ya, ini apa namanya, terlalu sedikit gitu, terlalu sedikit item, dan juga ini tuh similar gitu, yang satu tidak membenarkan yang lain gitu ya, jadi similar nih, yang ini enggak lebih banyak dari ini, yang ini pun enggak lebih banyak dari ini gitu. Jadi karena datanya terlalu sedikit, tidak ada lagi nih, udah tinggal 1 semua, dan juga tidak membenarkan antara satu dan yang lainnya sehingga pruningnya aktif. Meskipun kalau dalam perhitungan ya seharusnya sih memang ini dihitung lagi nih, yang rowsnya 1 nih, ini saya hitung lagi nih, yang rowsnya 2 maksudnya, ini saya hitung lagi di sini nih, rowsnya 2 nih. Itulah kenapa saya mendapati ini ya, rowsnya 2 maka kolom nih. Saya hitung lagi di sini, blue yellow gitu.
Nah, kita balik ke sini. Kalau teman-teman nggak mau hal demikian, kita tinggal checklist, apply prep running, kemudian jalankan kembali. Jalankan kembali, lihat hasilnya. Di bagian rows tadi tuh udah jadi, kalau partitionnya 3 ya. Rowsnya 1 red, betul nggak dengan yang hasil? Rowsnya 1 maka red, ya ini ya. Rowsnya 1 maka red, rowsnya 2 maka kolom. Rowsnya 2 maka kolom nih, baru yellow dan blue. Sama ya yang di ini juga, baru yellow dan blue. Tuh. Begitu teman-teman. Jadi prep running itu karena terlalu sedikitnya data dan yang satu nggak membenarkan yang lain juga, jadi prep running tuh aktifnya gitu. Jadi langsung aja dia tembak gitu, blue yellow gitu. Padahal kalau dihitung itu masih nggak jelas meskipun satu-satu ya tadi. Kemudian ada yang ingin saya tunjukkan lagi, yaitu kalau teman-teman lihat nih di bagian partition nih, yang partitionnya 2 nih, room 4 partitionnya 2 nih. Ini kan partition 2 dia kolom ya. Kalau di Excel kita nih yang di hasil kalau nggak salah itu room mana nih, partitionnya 2 maka rows nih. Kalau di sini kan partition 2 kolom ya. Kalau di sini partition 2 maka rows. Ini kenapa kira-kira? Ini karena split datanya teman-teman. Ini karena split datanya. Kalau teman-teman lihat nih yang room 4 partition 2, room 4 partition 2 di perhitungan di sini room 4 partitionnya 2 nih. Ini nih. Kalau teman-teman lihat ini ya, room 4 partition 2, lihat sub bagian-bagiannya itu sama semua, lihat. 9, ini 8, ini 9, ini 8, ini 3 di bawah, ini 3 di bawah, ini 9, ini 5, ini 9, ini 5 ya, sama semua tuh. Otomatis entropinya pun sama, gainnya sama, split infonya sama, begitu juga gain rasionya sama gitu. Padahal ini bagian-bagiannya udah bener. Nih, yellow ya, rowsnya 1. Kalau yang ini yellow, kolom 1, bagian-bagiannya padahal udah bener nih. Nah ini istilahnya kalau disebut oleh apa namanya, orang-orang sebut ini, istilahnya ini adalah tie breaking gitu. Jadi instansinya itu sama gitu, yang satu nggak membenarkan yang lain nih. Ini juga sama nih, yang satu nggak membenarkan yang lain. Ini kalau running kan tadi ininya ya, targetnya ya. Kalau ini tuh atributnya nih yang sama gitu. Nah lalu gimana? Yang ini itu bedanya, yang kalau yang ini adalah di split datanya. Nih, kalau teman-teman lihat di split data di sini, ini kan shuffled sampling ya. Artinya adalah acak, sampelnya acak gitu. Nah, kalau yang tadi di hasil ini, yang di hasil ini kan saya melihat nih, kalau saya filter yang roomnya 4 dan partition 2, maka instansi yang mana dulu yang muncul? Ternyata instansi yang muncul itu rowsnya 1 dulu yang muncul, bukan kolom yang 1. Sehingga saya memilih rowsnya yang 1 ya, karena yang munculnya duluan yang saya pilih, otomatis harusnya ya sampling type-nya adalah linear ya, berurutan gitu, bukan acak gitu teman-teman. Paham nggak maksudnya? Ya karena ini sublet sampling ya. Kalau teman-teman di versi Rapid yang berbeda, biasanya sublet samplingnya itu di sini use local random seed, terus ininya aja mungkin ada 2 misalkan, ini bebas sih.
Tapi kalau misalkan di versi ini ya biasanya sublet sampling tuh udah menghasilkan kolom nih di sininya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau, saya maunya ngikutin sama apa perhitungan saya berdasarkan instan siapa duluan yang muncul nih, roomnya satu duluan atau kolomnya satu duluan yang muncul. Ya udah, teman-teman ganti aja ke linear sampling. Terus jalankan ulang. Lihat coba hasilnya. Ya, partition 2 udah jadi rows nih, yang tadinya kolom. Ya, nah udah sesuai dengan yang ini nih. Mana dia? Partitionnya 2 udah jadi rows, bener ya? Udah jadi rows tadi. Jadi kesamaan sedikit itu akan mempengaruhi pohonnya. Jadi decision tree itu sangat sensitif sekali ya. Gitu teman-teman, kurang lebih begitu. Nah ini udah sama semua nih dengan yang di Excel nih. Room kolom, bentar yang roomnya 2 kolom, bener nggak? Yang roomnya 2 kolom, betul ya. Yang roomnya 4 partition, yang roomnya 4 partition tadi, bener ya. Iya, ini udah sama semua dengan hasil yang di Excel. Udah sama semua ya. Kalau sudah sama semua dan sudah kita implementasikan semua, kira-kira kurang lebih seperti itulah decision tree. Jadi kesimpulannya adalah decision tree itu apa sih tadi ya? Yang mana dia itu adalah sebuah model yang berbentuk pohon ya, kayak gini nih, mirip-mirip pohon. Sub bagiannya ini menjadi aturan-aturan dalam apa nih, menentukan sebuah target nih. Dalam hal ini targetnya adalah warna ya, warnanya hijau atau biru atau merah atau yellow gitu. Begitu teman-teman, kurang lebih. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa lihat deh di data testingnya ya, dari yang dihasil deh. Ini kan udah kita split nih. Kita lihat nih, yang data pertama roomnya 2 nih. Kalau roomnya 2 kita lihat apa nih? Kalau roomnya 2 kita lihat kolom, bener nggak? Ini kolomnya apa nih? Kolomnya 1. Kalau kolomnya 1 apa nih? Kalau kolomnya 1 maka partition katanya. Kalau kolomnya 1 maka lihat partition. Ya berhubung ini kolomnya 1 ya, lihat partitionnya 3. Partitionnya 3 maka blue ya. Maka ininya harusnya blue ya. Tuh blue. Coba lagi yang lain. Yang data kedua ini roomnya 3 ya. Nah kalau roomnya 3 nggak usah lihat. Nggak usah lihat apa-apa lagi, udah langsung red nih dia nih. Nggak usah lihat sisanya, partition row column. Udah pasti kalau roomnya 3 mah red hasilnya gitu. Kalau nggak percaya silahkan lihat ya. Kalau di Rapid ada di bagian performance factor. Nah ini akurasinya 100% ya. Akurasinya 100%. Kemudian ini example setnya. Lihat antara prediction color dengan color yang dihasilkan, antara data testing dengan data training. Nih 20% nya ya. Ini 20% data testing nih, ada 80 data. Itu sama semua hasilnya nih. Blue, red, yellow. Antara prediksi si model dengan data testingnya itu sama. Ya udah, akurasinya 100% kalau sama semua itu ya. Kalau teman-teman
melakukan hal yang sama, nanti boleh diikuti ya. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.